1 sebanyak 30 gram asam asetat, mR-nya 60, dilarutkan dalam 500 gram air dan hanya terionisasi 50%. Jika Kp air 0,5, larutan tersebut akan mendidih pada suhu. Nah, kalau ini berarti soalnya tentang titik didih larutan, di mana titik didih itu adalah delta Tb. Nanti, nah delta Tb sendiri itu rumusnya M dikali Kb dikali I. Di sini Kb sudah diketahui, M-nya itu nanti adalah molalitas. Nah, molalitas rumusnya massa terlarut per mR dikali 1000 per massa terlarut dikali 1000 per mR dibagi massa pelarutnya. Nah, terus karena di sini dia asam asetat itu punya faktor Van Hoff itu dia adalah I itu 1 plus N-1 dikali alfa. Nah, nanti dia masanya dimasukkan 30, terus mR 60, 1000 per 500, kemudian 0,5 dikali 1 plus, karena CH3COOH itu kalau diionkan CH3COO- plus H plus, berarti nanti dia ada 2 ion. Kemudian N-nya berarti 2 min 1 dikali ininya dia 0,5 dari Ki ya, apa nih jenis alfa nih, dia terionisasi 50% atau derajat ionisasinya atau alfa itu 50% atau 0,5 gitu ya. Kemudian nanti hasilnya 0,75 lah. Terus ini tadi kan baru delta Tb lah. Kalau mencari Tb nya berarti Tb min Tb0. Tb itu Tb min Tb0. Nah, Tb0 itu ngene pelarut gitu ya. Pelarut kuwi air itu mendidih pada suhu 100 derajat. Ya wis toh, berarti dia nanti kalau dipindah ruas jadi 100,75. Kalau mencari ini tinggal diginiin seret gitu. Ini dikasih positif, di sini negatif. Berarti H plus 1. Nah, ora nek angkane dikai 1, berarti H plus 1 terus CH3COO min 1 gitu. Kemudian kalau soal nomor 2, sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan jenuh uap air pada suhu tersebut sebesar 17 mmHg, penurunan tekanan uap jenuh larutan yang terbentuk adalah, nah kalau ini tinggal dicari aja pakai rumus, jadi cari penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, dicari penurunannya berarti dicari delta P, berarti XT. Nek delta ini kan padha karo D, berarti kan DT gitu ya, berarti XT. Nek P berarti XP dikali P0 gitu ya. Nek P0 kuwi ngene pelarut. Nah, iki padha karo DT P ngono to. Lah nek kene nek T berarti kene ya T gitu ya, cara ngapal kene. Nah, terus nanti XT itu kan dia N nek yang terlarut kan urea ya wis, berarti N urea per N urea ditambah N air dikali P0. P0 nya itu tekanan uap jenuh pelarutnya, berarti di sini kan pelarutnya air ya wis, berarti tekanan uap jenuh airnya berapa itu ya, berarti 0,1 per 0,1 ditambah 10 mol, nanti dia ketemu 0,168 mmHg. Kemudian soal nomor 3, suatu larutan mengandung 65 gram hemoglobin dalam tiap liternya. Pada suhu yang sama, tekanan osmotik larutan tersebut 50 kali lebih rendah daripada tekanan osmotik larutan yang mengandung 3,9 gram benzena dalam tiap liternya. Massa molekuler relatif. Nah, kalau ini berarti nek 50 kali lebih rendah, berarti ini kan dia 1/50 kali benzen gitu toh. 1/50 benzen.
Terus engko dicari, berarti ini apa jenis pi itu kan dia M R T I gitu toh. Nek ini yo nganggo i, nek ora nek ini berarti enggak pakai i. Nah terus dia kan MRT toh, kok R karo T ini podo, terus engko tinggal dimasukkan M nya. M itu M besar itu adalah gram per ml kali 1000 per mililiter. Dimasukkan angkanya, tinggal ternyata dia jadi massa molekul relatif hemoglobin adalah 65.000 gitu ya. Sebanyak 14,08 gram antrasena mR sekian yang dilarutkan dalam 90 gram benzena membeku pada suhu 1 derajat Celcius. Jika titik beku benzena murni pada tekanan 1 atmosfer 5,5 derajat Celcius, tetapan titik beku molal benzen adalah, nah tinggal delta, kalau titik beku delta TF, nah itu TF0 min TF. Nah terus dimasukkan TF0 nya itu berarti nggone pelarut, dia di sini 5,5, kemudian TF nya itu 1, kemudian didapat 4,5 lah, delta TF sama dengan M kali KF. Nah terus nanti dia ketemu KF nya ya. KF nya itu 5,12. Kalau 5, massa gula yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,1 adalah yowes, berarti ini delta TF sama dengan delta TB sama dengan TB min TB0, berarti dihitung sih 100,1 dikurangi 100, jawabannya 0,1. Kemudian TB, delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per Gp dikali Kb. 0,1 sama dengan massa gula per 342 dikali 1000 per 100 dikali 0,5. Nanti dia ketemu 6,84 gram gitu. Kemudian soal nomor 6, jika kedua larutan tersebut mendidih pada suhu yang sama, derajat disosiasi larutan NaCl sebesar, nah ini delta TB ini podo, berarti dihitung sik delta TB ini piro, sing sapa jenenge, sing iki ureane dihitung sik delta TB ini berapa, nanti kan ketemu kok delta TB ini sorry ya wis toh, terus engko ketemu 100,104, kemudian TbNaCl kan podo karo TB saka urea, kemudian dimasukkan ke dalam rumus delta TB. Delta TB sama dengan TB min TB 0, itu kan ketemu, terus engko delta TB sama dengan M kecil molalitas dikali Kb dikali I, kemudian nanti di dalam I ada alfa nih nanti ketemu gitu ya. Nah NaCl, nyari NaCl itu kan dia sini plus sini min, Na plus siji kan kayak siji atau Na plus siji tambah Cl min siji, jadi dia N nya itu ada 2 gitu, makanya di sini 2, terus nanti ketemu ya alfanya itu sama dengan 1. Nah alfanya siji berarti dia 100% terionisasi. Benernya nek dia garam yang mudah larut, NaCl kan garam dapur mudah larut, berarti dia akan terionisasi sempurna, nggak usah dihitung, wis genah jawabannya 100% jane gitu ya. Terus nomor 7, pernyataan yang tepat mengenai kedua larutan. Tekanan uap jenuh larutan B lebih rendah daripada larutan A. Dihitung ya. Tekanan uap jenuh titik didih larutan A lebih tinggi dibandingkan larutan B.
dihitung molnya dulu aja biar kelihatan jane mole piro to kuwi. Iki titik titik larutan A. Nol koma 02. Kalau larutan B 0,02 sama 0,02. A itu 0,02 tapi dia elektrolit kuat. Kemudian kalau yang B itu non elektrolit, berarti nanti kalau tekan uap jenuh larutan B, penurunan tekanan uap jenuh. Titik di larutan A lebih tinggi dibandingkan larutan B. Kalau larutan B itu lebih rendah ya tekanan uap jenuhnya, karena dia penurunan tekanan uap jenuh. Nek tekanan uap jenuh kan penurunan, jadi semakin banyak zat terlarutnya nanti dia akan semakin turun, berarti uap jenuhnya akan lebih besar yang lebih rendah yang A daripada yang B. Nek sing titik di D ini akan lebih tinggi daripada si ini gitu. Jadi rasa dihitung masalah, yang penting dihitung molnya aja sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Terus nomor 8, suatu larutan dibuat dengan menambahkan H2SO4 98%, massa jenisnya 1,8 ke dalam 100 ml air. Jika pada suhu 27 derajat yang terbentuk mempunyai tekanan osmotik sebesar 29,52 atm, volume asam sulfat pekat yang ditambahkan sebanyak dimisalkan boleh, terus di tadi juga boleh ya, dimisalkan lah ya. Terus larutan dibuat dengan menambahkan ini apa? Misal volume H2SO4 pekat 1 liter itu pekatnya 1 liter. Terus massa larutan nih piro dikali V. Terus kan ketemu 1830 gram. Kemudian massa H2SO4 kuwi 98%, berarti dikali massa larutan. Kemudian M besarnya ketemu toh 18,3. Larutan bukan larutan elektrolit kuat, berarti dia nanti alfanya 1, kemudian H2SO4 kuwi H plus 2H plus tambah SO4 2 berarti N nya 3, terus Pi sama dengan MRTI, terus masukkan angkanya, terus nanti dibandingkan, tinggal kan ini nanti ketemu M besarnya 0,4 toh, terus nanti dia volume larutan H2SO4 pekat yang harus kita tambahkan adalah tinggal dikurangi aja gitu. Dibandingkan M1V1 sama dengan M2V2, terus ketemu itu ya jawabannya yang B. Terus banyak 15,8 gram senyawa AYB yang area itu dilarutkan ke dalam 100 gram air. Larutan tersebut mengandung 0,2 mol ion Xb+ dan mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius. Jika derajat disosiasi larutan tersebut 0,5, rumus molekul senyawa tersebut adalah. Nah, terus kalau ini berarti dia kan XA seperti yang tadi ya. Kita mencari N itu A plus B, terus nanti dimasukkan ke dalam rumusnya yang ini I 1
plus N min 1 dikali alfa, nanti ketemu I nya 0,5 plus 0,5 dikali A plus B. Kemudian delta TB min TB 0, kemudian delta TB sama dengan M kali KB kali I. Terus tadi kan sudah diketahui delta TB nya 1,04, dihitung gitu. Kemudian nanti diketahui A plus B itu 1,5 per 0,5, terus tinggal dicari mol XA YB, misal masa XA YB ini piro per mR piro 0,1 mol, kemudian mol XB plus dikali koefisiennya berapa, kemudian nanti bisa dicari A plus B sama dengan 3, kemudian 2 plus B. Di sini kan A nya udah diketahui toh, di koefisiennya kan dia 2, terus nanti dia ketahuan bahwa senyawanya itu adalah X2Y. Terus penerapan sifat kualitatif larutan berupa tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari yang tepat adalah penyulingan fraksi-fraksi, penambahan etilen glikol, penggunaan garam dapur untuk membasmi keong, pembuatan campuran pendingin sebagai jawaban. Ini adalah yang D ya. Nek penyulingan fraksi iki titik di D, penambahan etilen glikol iki titik beku, penggunaan untuk mencairkan salju iki apa iki? CaCl mencairkan salju campuran pendingin sebagai bahan buatan es puter merupakan penerapan sifat kualitatif dalam berupa penggunaan titik beku. Gitu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.